Shalom Bapak Ibu sekalian. Renungan malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh jalani dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kami sadar itu bukan karena kekuatan hebat kami, tapi semata karena anugerah cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan kami dalam beristirahat malam hari ini. Bahkan jika Tuhan berkenan, kami dapat bangun esok pagi dengan kekuatan baru dari Tuhan. Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Lukas 17 ayat pertama sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata Rasul-Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tema renungan malam hari ini adalah tanggung jawab keluarga Allah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini sebagai makhluk sosial tentu memang membuat kita membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita hadir, berada bersama dengan orang-orang lain, kebersamaan itu tentu pasti akan membawa dampak dalam kehidupan umat manusia. Bisa dampak yang positif, bisa juga dampak yang negatif. Demikian juga halnya dengan kekristenan. Kekristenan bukan hanya bicara tentang relasi kehidupan seseorang dengan Tuhan, tapi kekristenan juga bicara tentang suatu komunitas orang-orang percaya yang dapat kita sebut sebagai keluarga Allah. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan para murid tentang tanggung jawab mereka terhadap sesama anggota keluarga Allah. Yang pertama, jangan sampai menyesatkan orang lain. Jangan sampai ada orang yang karena pengajarannya menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, atau bahkan terpaksa harus kehilangan iman. Risikonya besar. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan nyawanya sendiri. Karena itulah tiap orang harus menjaga diri mereka agar tidak berbuat dosa dan sekaligus tidak membawa orang lain kepada kesesatan. Tanggung jawab lain yang juga diemban oleh masing-masing kita sebagai anggota keluarga Allah adalah kita diminta untuk memiliki kemauan untuk mengampuni orang lain. Dosa dan kesalahan orang lain hendaknya tidak dijadikan sebagai bahan pergunjingan. Jangan dibesar-besarkan dan jangan pula dianggap sepele. Orang yang telah melakukan kesalahan berkali-kali, terus-menerus, kesalahannya harus ditegur, dan jikalau ia menyesal, maka dia harus diampuni. Ketika kita mengampuni orang, bukan karena dia layak untuk diampuni, tapi karena kita layak untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup kita masing-masing. Maka sebagai orang percaya, kita pun perlu memahami bahwa kita semua adalah anggota keluarga Allah. Itulah sebabnya setiap kita harus memiliki komitmen untuk senantiasa mau mengajarkan kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing dengan cara saling membangun dan saling mengampuni. Memang bukan hal yang mudah untuk melakukannya, tapi kita harus melakukannya sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, tentunya supaya kita bisa menghidupi bahkan melaksanakan hal-hal baik
serta mewartakan kebaikan ini dalam kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas keluarga Allah atau bahkan dalam relasi dengan sesama umat manusia. Kita membutuhkan yang namanya iman. Iman inilah yang memampukan kita untuk hidup dalam semangat cinta, dalam semangat kerendahan hati, dan semangat untuk mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Yesus memberikan nasihat yang jelas agar hidup kita selalu dituntun oleh iman. Iman kepada Allah, inilah yang akan mengarahkan kita untuk sanggup melihat kebaikan-kebaikan itu dan sekaligus mewartakannya dalam kehidupan bersama. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Allah. Firman Tuhan sudah diperdengarkan untuk kami pada malam hari ini. Saatnya sejenak beberapa waktu ke depan kami akan beranjak beristirahat. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Saatnya juga kami harus membangun komitmen untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara kami, ibu bapa yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit. Mereka-mereka yang harus berjuang untuk melawan sakit penyakit dalam kehidupannya. Berbelas kasihlah Tuhan untuk mereka. Nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu atas sakit penyakit yang mereka alami. Berbelas kasih jugalah Tuhan untuk kami semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kami juga harus berjuang mempertahankan diri kami, mencukupkan kebutuhan ekonomi rumah tangga kami. Di sisi lain, kami juga harus mengikuti, mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami pribadi lepas pribadi, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.